Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Saya kembali lagi menjelajahi Jakarta International Stadium atau JIS di episode hari ini. Saat ini saya menjelajahi Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR pada akhir tahun 2023 lalu. Jembatan ini dibangun di Jalan Ketel Ancol Pademangan, dekat gerbang Karnival Taman Impian Jaya Ancol dan menembus langsung ke sisi Plaza Utara JIS. JPO ini dibangun sebagai bagian dari kelengkapan prasarana dan sarana Stadion JIS sebagai salah satu venue Piala Dunia U17 beberapa waktu lalu. Sobat Jelajah Jakarta, saya memulai penjelajahan saya ke JPO ini karena akhir Mei 2025 lalu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sempat mengatakan akan membangun lagi jembatan untuk menghubungkan JIS dengan Ancol atau sebaliknya. Jembatan yang akan dibuat nanti akan mempermudah akses ke JIS sebagai arena pertunjukan musik internasional. Panjang jembatan diperkirakan 300 meter. Dua BUMD Pemprov DKI Jakarta yakni Ancol dan Jakpro sudah dipanggil gubernur dan diminta untuk mewujudkan jembatan 300 meter tersebut. Sobat Jelajah Jakarta, ketika saya konfirmasikan ke pengelola JIS mengenai titik pastinya jembatan 300 meter yang akan dibuat, belum diketahui apakah disambungkan dengan jembatan existing ini yang sudah dibuat oleh Kementerian PUPR atau membuat baru. Jembatan 300 meter yang akan dibuat nanti apakah juga trase jalur pedestrian dan desainnya disamakan dengan JPO existing ini juga belum diketahui. Sekedar info nih, JPO ini trase panjangnya 453 meter dengan lebar jalur pedestrian 6 meter. Konstruksinya sendiri dirancang dengan menggunakan struktur atas dengan konstruksi baja, plat lantai pracetak serta pondasi dengan kombinasi tiang pancang beton dan baja. Sobat Jelajah Jakarta, insya Allah jika dapat info lagi mengenai update jembatan 300 meteran ini, saya pasti infokan untuk Anda, oke? Sekarang kita beralih nih ke masalah rumput JIS. Sebagaimana Anda ketahui, rumput selalu menjadi isu hangat. Maklumlah, JIS itu kan stadion yang memiliki rumput, ya enggak? Jadi tentu bakal heboh jika rumput stadion internasional ini diisukan dengan hal-hal yang belum tentu benar, seperti diganti dengan rumput golf, atau setiap ada konser rumput diganti karena mati, dan banyak lagi isu-isu yang beredar. Sobat Jelajah Jakarta, rumput di JIS itu dirawat dengan baik kok. Saat saya menjelajahi ke JIS pada Rabu 4 Mei 2025 lalu, salah seorang petugas sedang melakukan perawatan rumput dengan mesin pemotong rumput, sebagaimana Anda saksikan ini. Kenapa sih rumput harus dipotong? Sebab untuk memastikan permukaan lapangan yang rata dan sesuai dengan standar FIFA. Selain itu, pemotongan rumput juga bertujuan untuk membantu menjaga kesehatan dan kualitas rumput, lagi-lagi sesuai dengan standar FIFA. Paham kan? Sobat Jelajah Jakarta, dalam konten saya sebelumnya ada pernyataan nih di mana Jelajah Jakarta dianggap tidak sesuai dengan fakta. Dikatakan bahwa meski rumput JIS ditutupi dengan grass cover, setiap ada konser pasti rumput JIS rusak atau diganti. Benar nggak ya? Saya kemudian mencek fakta dengan menanyakan pengelola JIS. Jadi begini, dengar baik-baik ya. Kalau metode dulu tuh semua rumput nggak diangkat setiap konser, hanya ditutupi oleh grass cover. Rumput yang ditutup oleh grass cover itu ada jangka waktunya loh, cuma bertahan 3 hari, rumput masih aman. Namun jika lebih dari 3 hari, mulailah rumput kuning-kuning. Jika atas menguning, namun masih ada sisa akar yang masih menghijau, rumput masih bisa diselamatkan. Jika sudah kuning sampai ke ujung tanahnya, maka tidak bisa diselamatkan. Ya, otomatis harus diangkat dan dibuang. Namun setelah pengelola JIS melakukan riset and development berdasarkan pengalaman terdahulu, maka pengelola JIS melakukan metode beda nih.
Setelah rumput JIS yang sebelumnya ditutup oleh grass cover seluruhnya, belakangan metodenya adalah rumput JIS diangkut untuk dibawa keluar area utama JIS, yakni lokasi nursery. Sementara setengah lagi rumputnya baru ditutup dengan grass cover. Metode ini dilakukan di beberapa konser yang diselenggarakan di JIS terakhir kemarin. Hasilnya nih, ternyata rumput yang dibawa keluar lebih sehat dibandingkan dengan rumput yang hanya ditutup oleh grass cover. Artinya tidak ada rumput yang rusak ataupun diganti karena menggunakan metode baru ini. Berdasarkan pengalaman konser terakhir di JIS, maka metode mengangkut rumput ke nursery sementara di luar area stadium akan selalu dilakukan oleh pengelola JIS setiap kali konser atau event non-sepak bola. Dengan metode ini, kekhawatiran mengenai rumput JIS akan rusak atau mati karena JIS digunakan untuk konser sudah tidak akan terjadi lagi. Rumput yang diangkat malah lebih sehat dan kualitasnya terjaga. Nah, sekarang sudah terjawab kan? Apakah Jelajah Jakarta mencari jawaban sesuai fakta atau malah cuma nyebar hoax?